wabarakatuh. Halo semuanya, saya Weni Febriani, NIM 20108020002 dari Program Studi Kimia UIN Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penentuan struktur molekul dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dwi Fitriani, SPD MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang nuklir magnetic resonance atau biasa disingkat dengan NMR. Spektroskopi nuklir magnetic resonance atau NMR merupakan salah satu jenis spektroskopi frekuensi radio yang ada pada medan magnet yang berasal dari spin inti atom yang bermuatan listrik. Prinsip kerja dari spektroskopi NMR didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti atom tertentu dalam molekul organik apabila molekul ini berada pada medan magnet yang kuat. NMR sangat berguna untuk mengidentifikasi struktur senyawa atau rumus bangun molekul senyawa organik. Pada video kali ini, saya hanya akan menjelaskan tentang CNMR, yang mana teknik CNMR ini memanfaatkan resonansi magnetik inti atau NMR dari inti karbon 13 yang terdapat di dalam molekul organik. Pada CNMR dapat memberikan informasi tentang yang pertama, jumlah atom karbon yang tidak ekivalen pada molekul, yang kedua, lingkungan elektronik atom karbon, dan yang terakhir, beberapa jumlah proton yang terikat pada masing-masing karbon. CNMR mempunyai tabel pergeseran kimia atau chemical shift yang biasa digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan spektra CNMR sehingga dapat memudahkan dalam menentukan struktur molekul pada spektra yang ada. Pada tabel CH3 atau alkana berada pada 20 ppm dan untuk yang lainnya dapat dilihat sendiri pada tabel. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kimia. Yang pertama, elektronegativitas atom yang terikat langsung atau berdekatan. Atom dengan elektronegativitas tinggi akan menyebabkan serapan muncul di daerah downfield. Yang kedua, hibridisasi atom karbon. Karbon dengan sp3 akan menyerap pada daerah 0-90 ppm, karbon sp2 akan menyerap pada daerah 110-220 ppm, dan karbon C rangkap O akan menyerap pada daerah 160-220 ppm. Dan yang ketiga, ada tingkat substitusi atom tetangga. Selanjutnya, cara membaca spektra CNMR dari senyawa C4H6O2 yang merupakan CNMR decoupled hidrogen, di mana peak yang muncul semuanya berbentuk tunggal atau singlet. Bisa dilihat pada gambar, puncak A-nya adalah triplet, puncak B-nya adalah triplet, puncak C-nya adalah triplet, dan puncak D-nya adalah singlet. Senyawa C4H6O2 memiliki 4 atom karbon, sehingga pada spektra memiliki 4 sinyal yang menandakan bahwa di dalam spektra tersebut memiliki 4 atom karbon. Untuk menentukan struktur senyawa molekul dari senyawa C4H6O2, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan spektra CNMR dari senyawa C4H6O2, di mana Ca 22,2 ppm triplet, Cb 27,7 ppm triplet, Cc 68,6 ppm triplet, Cd 177,9 ppm singlet. Selanjutnya, menentukan jumlah ikatan rangkap atau double bond ekivalen dengan simbol F, di mana jumlah ikatan tersebut dapat dicari dengan rumus F sama dengan X dikurang setengah Y ditambah setengah Z ditambah 1 sama dengan 4 dikurang setengah dikali 6 ditambah setengah dikali 0 ditambah 1. F sama dengan 2. Berarti kemungkinan senyawa mempunyai 2 ikatan rangkap 2 bisa C rangkap 2O karbonil atau C rangkap 2C alkena, atau mempunyai ikatan sikloalkana, atau bisa juga mempunyai kombinasi seperti C rangkap 2O dengan C rangkap 2C alkena, atau C rangkap 2O dengan sikloalkana, atau bisa juga C rangkap 2C alkena dengan sikloalkana.
Setelah itu, dicari pendekatan gugusnya, di mana Ca pembelahan sinyalnya adalah triplet yang artinya mempunyai 2 hidrogen, begitupun dengan Cb dan Cc, di mana mereka juga merupakan triplet yang artinya mempunyai 2 hidrogen. Sedangkan Cd adalah singlet berarti tidak mempunyai hidrogen. Untuk pergeseran kimia Cd yang sebesar 177,9 ppm bisa dilihat dari data CNMR-nya, bahwa gaya pergeseran di situ adalah C-2O atau karbonil. Lalu setelah diketahui bahwa mempunyai C-2O karbonil, F-nya tadi didapatkan 2, berarti masih ada sisa satu lagi yang tidak diketahui. Kemungkinan yang tidak diketahui itu adalah sikloalkana, karena sikloalkana ini ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Jadi, nilai pergeseran kimianya sangat rendah atau tidak downfield. Selanjutnya, menyusun gugus-gugus tersebut hingga membentuk struktur molekul dari senyawa C4H6O2, di mana C-karbonil mempunyai pergeseran kimia sebesar 177,9 ppm. Lalu, dia berikatan dengan CH2 yang nilai pergeserannya itu 27,7 ppm, punya si Cb. Lalu, dia berikatan lagi dengan Ca yang pergeserannya sebesar 22,2 ppm, di mana nilai pergeseran kimia Cb lebih tinggi dari Ca, karena Cb berikatan langsung dengan C-karbonil, kemudian berikatan dengan CH2 punya si Cc. Karena Cc berikatan langsung dengan oksigen, jadi nilai pergeseran kimianya menjadi lebih tinggi, 68,6 ppm. Bisa dilihat dari data CNMR bahwa nilai rentang tersebut adalah Si mengikat oksigen. Jadi bisa dituliskan bahwa rentang tertinggi adalah punya Cc, lalu berikatan dengan oksigen, dan oksigennya berikatan dengan C-karbonil. Sehingga struktur molekulnya dapat dikonfirmasi bahwa senyawa C4H6O2 merupakan butyrolakton. Kemudian di sini ada satu latihan soal CNMR, yaitu senyawa C4H6O yang dapat teman-teman kerjakan agar lebih memahami materi tentang CNMR.